Selamat pagi Bapak Ibu Guru sekalian, serta siswa-siswi yang saya kasihi. Apa kabar? Semoga kita selalu. Ibadah kita akan kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita mengambil saat teduh. Selesai. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Mari kita datang ke depan Tuhan. Kita memberikan hati kita pada Tuhan. Kita memuji Dia, menyembah Dia dengan segenap hati kita. Kita nyanyi sebuah pujian. Ku berikan hatiku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Ya Allahku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu. This is my desire to honor you. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, the moment I'm away. Lord, have your ways in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu.
kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan, untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu lalu hingga pada saat ini. Kami bersyukur dapat berkumpul kembali dalam ibadah, meskipun masih secara online ya Tuhan. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sucikan, kuduskan kami, supaya kami layak untuk datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk ibadah kami. Engkau pimpin dari awal hingga selesai. Kiranya semua yang kami lakukan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami kita berdoa. Amin. Mari kita akan kasih sebuah pujian yang menyatakan bahwa Yesus satu-satunya jalan dalam hidup kita. Dia adalah jalan kehidupan, jalan kebenaran dan hidup. Mari kita kasih sebuah pujian One Way. Kita nyanyi sambil bertepuk tangan. Lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. Turn to you and you were always there. Troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. Humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever to forever meets no end. One way, Jesus. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we living all for you. One way, Jesus. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Firman-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. when I feel afraid, When I feel afraid, think I've lost my way, still you are there, right beside me, and nothing will I fear, as long as you are near. Please be near me to the end. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. firman-Mu, Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. waktu berikutnya kami akan serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu siswa-siswi semua, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, di dalam waktu ini kami memohon pimpinan-Mu, berkat-Mu, memampukan kami untuk bisa memahami firman-Mu dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Bahkan, tolonglah kami, bukan hanya memahami apa yang kami dengarkan, tetapi kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup di tengah dunia yang kacau tetapi memiliki kebahagiaan sukacita yang sejati. Kami serahkan waktu ini, kami memohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu siswa-siswi semua, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari tema yang sudah kita renungkan 2 minggu yang lalu, yaitu siapa yang berbahagia. Siapa yang berbahagia? Yang akan kita lihat di dalam ucapan atau khotbah Yesus ketika ada di bukit. Mari kita buka kembali Alkitab kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Kita tidak akan membaca semua bagian ini, tapi kita akan melihat di dalam pembahasan kita nantinya. Kita akan mereview, mencoba mengingat kembali beberapa hal. Misalnya, kata bahagia yang ada di dalam bagian ini, di dalam ucapan bahagia ini, di dalam bahasa aslinya lebih tepat jika diterjemahkan dengan kata diberkati. Jadi bukan hanya mengalami kebahagiaan, tetapi mendapatkan berkat Tuhan di dalam kebahagiaan yang bisa kita nikmati. 2 minggu yang lalu kita juga sudah mengingat belajar 4 hal yang akan kita ingat, kita pelajari, kita renungkan kembali, kita review sejenak di dalam ibadah saat ini. 4 tanda, 4 hal yang bisa membuat kita disebut sebagai seorang yang berbahagia atau diberkati oleh Tuhan. 4 tanda yang bertolak belakang dengan pengajaran di dalam dunia ini. Kita akan melihatnya kembali.
Tanda seseorang yang berbahagia atau diberkati adalah mereka yang miskin di hadapan Allah, membutuhkan Allah senantiasa di dalam hidupnya. Yang kedua adalah mereka yang berduka cita, menyadari keberdosaannya. Karena menyadari keberdosaan ini akan membuat dia bisa menikmati kebahagiaan yang sejati. Kemudian yang berbahagia atau yang diberkati adalah mereka yang lemah lembut. Kemudian yang berbahagia atau yang diberkati adalah mereka yang lapar haus akan kebenaran firman Tuhan, selalu merindukan Tuhan firman-Nya di dalam hidupnya. 4 hal ini bisa menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati itu hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan. Tidak bisa kita dapatkan di luar Allah, di luar Tuhan. Pertanyaannya buat kita semua, apakah kita sudah bisa disebut sebagai seseorang yang berbahagia? Bapak Ibu siswa-siswi semua, hari ini kita akan belajar lagi 4 tanda melanjutkan apa yang sudah kita bahas, yang bisa membuat kita itu disebut sebagai seseorang yang berbahagia atau diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mengingat 4 tanda yang pertama yang sudah kita review sejenak tadi, itu berkaitan dalam relasi atau hubungan kita dengan Allah. Tetapi 4 tanda selanjutnya ini berkaitan dengan relasi atau hubungan kita dengan sesama, di dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini. Mari kita melihat satu persatu tanda yang kelima sampai yang ke-8, supaya kita bisa disebut sebagai seorang yang berbahagia atau diberkati oleh Tuhan. Tanda yang kelima, seseorang disebut berbahagia atau diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang punya kemurahan hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Apa maksud kemurahan hati di dalam bagian ini? Tentu saya yakin kita masih mengingatnya ya. Kita sudah bahas di dalam pembahasan mengenai buah roh beberapa waktu yang lalu. Seorang tokoh Kristen bernama Sinclair Ferguson memberikan penjelasan yang menarik tentang kemurahan hati di sini. Ia mengatakan bahwa kemurahan hati itu juga mencakup kebaikan, tetapi lebih dari sekadar kebaikan. Kebaikan adalah seorang teman pada waktu senang, sedangkan kemurahan hati adalah seorang teman pada waktu susah. Jadi kemurahan hati bukan hanya belas kasihan kepada seorang yang membutuhkan, kesediaan menolong, memberikan sesuatu yang berguna untuk orang yang membutuhkan, tanpa membeda-bedakan, tanpa mengotak-ngotakan. Tapi kemurahan hati juga berarti kita itu menjadi teman, menjadi sahabat bagi mereka yang membutuhkan. Bahkan bagi mereka yang di dalam pandangan kita tidak layak, tidak pantas untuk mendapatkan kebaikan itu. Mungkin mereka yang pernah menyakiti kita. Ini juga yang sudah Allah nyatakan kepada kita. Allah menyatakan kemurahan hatinya kepada kita yang sebetulnya tidak layak untuk mendapatkannya. Tentu kita melakukan ini bukanlah karena kita ingin mendapatkan kemurahan hati dari Allah. Tetapi kita melakukan ini karena Allah sudah lebih dulu menyatakan kemurahan hatinya kepada setiap kita. Kemurahan hati yang Allah berikan kepada kita suatu saat nanti akan tergenapi sempurna ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Segala kemurahan hati Allah akan tergenapi bagi kita. Ini tanda yang kelima. Seseorang diberkati oleh Tuhan adalah seseorang yang murah hatinya. Kemudian tanda keenam. Seseorang yang yang disebut berbahagia atau yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau kita ngomongin tentang suci hatinya atau hidupnya suci, apa yang ada di dalam bayangan kita? Apakah kita membayangkan seorang yang hidup tanpa dosa, tanpa salah sama sekali? Karena itu kan yang namanya suci. Apakah seperti itu? Ternyata tidak seperti itu.
Kalau memang maksud bagian firman Tuhan ini betul orang yang suci hatinya itu tidak berdosa, maka tidak ada satupun manusia yang suci hatinya. Tidak akan ada satupun manusia yang akan berbahagia atau diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau begitu apa maksudnya suci di dalam bagian ini? Orang yang suci hatinya di dalam bagian ini bukanlah mereka yang hidupnya tanpa dosa, tidak membuat salah sama sekali. Karena ketika kita masih ada di dunia ini, semua manusia pasti akan berbuat dosa. Tapi orang yang disebut suci hatinya di sini adalah mereka yang sadar bahwa mereka masih bisa berbuat dosa. Kenajisan dosa itu masih ada di dalam dirinya dan mereka masih bisa jatuh akan kepada hal itu. Dengan kesadaran seperti inilah membuat mereka akan berjaga-jaga terhadap kemungkinan untuk berdosa. Tapi tidak hanya itu, orang yang suci hatinya bukan hanya berjaga-jaga supaya tidak berdosa, tapi mereka akan berusaha untuk mengejar kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Orang yang seperti ini akan transparan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi di hadapan Tuhan. Dia akan menjaga integritas hidupnya di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Jadi bukan berarti hidup tanpa dosa, tanpa salah sama sekali. Tapi menyadari bahwa ia masih bisa berdosa, tapi berusaha untuk menghindari dosa dan mengejar kekudusan hidup. Nah, apa berkat yang akan didapatkan, kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang yang suci hatinya? Di bagian ini dikatakan bahwa orang yang suci hatinya itu akan melihat Allah. Wow, luar biasa ya. Ketika hidup suci itu, katakan kita akan melihat Allah. Melihat Allah bukan hanya bisa dinikmati di suatu saat nanti ketika kita meninggalkan dunia ini. Tetapi melihat Allah di dalam bagian ini sudah bisa dinikmati ketika kita ada di dunia ini. Orang yang suci hatinya, menjauhi dosa, mengejar kekudusan hidup, akan terus berusaha untuk mengenal Allah. Punya ketajaman rohani, mata rohaninya akan membuat ia bisa semakin mengenal Allah. Siapa itu Allah, bagaimana dia harus hidup di hadapan Allah. Dan semuanya itu akan digenapi dengan sempurna suatu saat nanti. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita bertemu muka dengan Tuhan yang telah menyatakan tadi kemurahan hatinya bagi setiap kita. Jadi yang berbahagia atau yang diberkati adalah mereka yang suci hatinya. Menyadari keberdosaan, berjuang menjauhi dosa, dan berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu tanda yang keenam. Tanda yang ketujuh. Seseorang itu disebut berbahagia, seseorang itu akan disebut diberkati oleh Tuhan jika mereka itu membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu siswa-siswi sekalian, dunia di mana tempat kita hidup ini adalah dunia yang penuh dengan kekacauan. Ada begitu banyak orang di tengah dunia ini yang senang sekali, ya memang tidak membuat kekacauan yang besar mungkin, tapi senang akan hal-hal yang bisa memicu konflik. Misalnya, tidak hanya melakukan sesuatu yang besar, tetapi misalnya dengan melakukan hal-hal yang mungkin dia menganggap itu sepele. Seperti misalnya menghina, mengejek, gangguin orang lain dan yang lain sebagainya. Hal-hal seperti itu kan juga bisa menimbulkan konflik. Ada banyak orang seperti itu di sekeliling kita. Tentu hal-hal seperti ini akan menyebabkan ada begitu banyak masalah yang bisa terjadi. Nah, kehadiran kita ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita tidak boleh menjadi seperti itu. Jangan sampai justru kita jadi pemicu, penyebab berbagai masalah terjadi dalam kehidupan sekeliling kita, lingkungan kita, komunitas kita. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu yang sudah mengenal Allah, mengalami kemurahan Allah, hidup kudus di hadapan Allah, harusnya menjadi pembawa damai. Kita harus menjadi pembawa damai. Mungkin kita tidak asing ya dengan istilah shalom. Biasa seringkali disebutkan. Shalom itu kalau diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia artinya damai juga. Damai sejahtera.
Jadi shalom itu bukan hanya harus kita kata-katakan, kita ucapkan, tetapi kita harus membawa, menyatakan shalom, menyatakan damai itu di dalam kehidupan kita. Dengan sekeliling kita, keluarga kita, teman-teman kita. Nah, di dalam bagian ini kata shalom atau damai itu menunjuk kepada mereka yang sudah lebih dulu mengalami damai dari Allah. Ketika seseorang sudah mengalami lebih dulu damai dari Allah, dia harus menyatakan damai itu kepada sekelilingnya. Tanpa mengalami damai dari Allah, shalom dari Allah, akan sulit bagi seseorang untuk menyatakan shalom, menyatakan damai bagi sekelilingnya. Shalom, kalau kita belajar di dalam bahasa aslinya, mencakup keseluruhan aspek hidup manusia. Kesehatan, kesejahteraan, bahkan mencakup keselamatan. Nah, kita yang sudah mengalami shalom, kita yang sudah mengalami damai dari Allah, dipanggil untuk menjadi penyalur dan menegakkan damai shalom itu bagi dunia, lingkungan, tempat di mana kita hidup. Bukan jadi sebaliknya penyebab suatu masalah itu terjadi. Oleh karena itu, ucapan bahagia ini menunjuk kepada bagaimana karakter seseorang, bagaimana tingkah laku seseorang di dalam menjadi pembawa damai. Bukan hanya karakter, bukan hanya apa yang ada di dalam dirinya, tetapi bagaimana ia menyatakan damai kepada dunia. Ini tanda seseorang disebut berbahagia jika ia mencintai dan mengusahakan damai bagi dunia, bagi tempat di mana ia hidup. Tanda ke-8, tanda terakhir dalam ucapan bahagia ini. Siapa yang disebut berbahagia? Siapa yang disebut diberkati oleh Tuhan? Yang disebut berbahagia atau diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Akhirnya lagi-lagi kita menemukan sesuatu yang bertentangan. Apa yang diajarkan dunia dengan diajarkan firman Tuhan, Alkitab, kembali kita menemukan sesuatu yang bertentangan. Bagi dunia, siapa sih yang disebut berbahagia ya? Mereka yang hidupnya damai, senang-senang, bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Tapi firman Tuhan justru menyatakan sebaliknya. Yang disebut berbahagia, yang disebut diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang dianiaya. Dianiaya. Mungkin kita berpikir, gimana orang yang dianiaya itu bisa disebut berbahagia? Tapi bukan hanya dianiaya akibat kesalahan yang ia lakukan, tetapi di sini dikatakan dianiaya oleh karena kebenaran, karena firman Tuhan yang ia terus pegang, iman yang terus ia pertahankan di dalam ia menjalani hidupnya, sekalipun ia mengalami sesuatu yang tidak mudah. Kalau kita lihat ayat 11, ayat 12 di dalam ucapan bahagia, ini juga menekankan hal yang sama dengan di bagian ini. Memang kalau kita ngomongin penganiayaan, sesuatu yang tidak mudah yang dialami di zaman ini, secara fisik terhadap anak-anak Tuhan sekarang ini mungkin tidak lagi. Sama seperti bagaimana kehidupan di zaman Alkitab ini ditulis, atau kehidupan di berbagai tempat atau negara lain yang memang sangat tidak terbuka untuk berbagai agama lainnya. Tetapi bukankah waktu-waktu ini kita juga menghadapi ada begitu banyak tantangan, kesulitan, tekanan moral yang makin besar, di mana kita harus dituntut mempunyai integritas hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dimanapun kita berada. Kadangkala karena kita bertahan dengan kebenaran itu, kita juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Dijauhi, dihina, kadang difitnah, dikucilkan, mengalami perlakuan yang tidak baik, tidak menyenangkan, dan yang lain sebagainya. Di saat-saat sulit seperti itu, kita juga diingatkan untuk mempertahankan kebenaran yang kita miliki, termasuk mempertahankan iman, keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Penganiayaan, kesulitan, hal-hal yang tidak menyenangkan yang mesti kita alami karena mempertahankan kebenaran itu menjadi satu kesempatan di mana kita bisa memuliakan Allah melalui keteguhan, keberanian, kesetiaan kita kepadanya. Dan upah yang akan didapatkan,
oleh mereka yang bertahan ini nggak main-main. Di situ dikatakan upah yang bertahan bagi mereka yang bertahan sampai akhir adalah mendapatkan kerajaan surga. Kerajaan surga, hidup kekal itu didapatkan setiap anak-anak Tuhan yang teguh mempertahankan imannya sampai akhir hidupnya. Mempertahankan kebenaran sampai akhir hidupnya. Ini tanda yang ke-8. Tanda yang berbeda, bertentangan dengan dunia. Bapak Ibu, siswa-siswi semua manusia di muka bumi ini, termasuk kita di dalamnya, kita pasti ingin bahagia. Segala macam usaha pasti akan kita lakukan, kita upayakan untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Tapi ingatlah kembali bahwa kebahagiaan, berkat, sesuatu yang menyenangkan yang bisa diberikan dunia, sifatnya itu semu. Sementara waktu, tidak bernilai kekal. Suatu waktu nanti akan habis. Tetapi tidak demikian dengan berkat atau kebahagiaan sejati yang Tuhan berikan. Ada 8 hal yang sudah kita pelajari, kita renungkan bersama. 8 tanda yang akan membawa kita ke dalam kebahagiaan kekal. Miskin di hadapan Allah. Berduka cita karena kehilangan ketidakberdosaan. Lemah lembut. Lapar dan haus akan kebenaran. 4 tanda yang berkaitan dengan dalam hubungan kita dengan Allah. Yang menunjukkan kembali bahwa kebahagiaan sejati hanya kita bisa dapatkan di dalam Allah. Ada 4 tanda lagi yang kita belajar bersama hari ini, yang bisa membawa kita ke dalam sebuah kebahagiaan. Murah hatinya, suci hatinya, yang membawa damai, dan yang dianiaya oleh sebab kebenaran. 4 hal yang harus kita lakukan, 4 hal yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita di dunia, di dalam relasi kita dengan sesama. Kebahagiaan yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. 8 hal yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Bagi dunia, ketika kita melakukan 8 hal ini, mungkin kita akan disebut sebagai orang yang paling menyedihkan di dalam hidupnya. Hidupnya kok mengenaskan sekali. Tetapi pandangan Tuhan Yesus sekali lagi berbeda dengan pandangan dunia. Ketika kita dianggap paling menyedihkan hidupnya di tengah dunia, tetapi Yesus sendiri yang mengatakan, yang akan menyebut kita sebagai orang yang paling berbahagia, yang paling diberkati oleh Tuhan. 8 hal ini yang akan membawa kita ke dalam kebahagiaan sejati, kebahagiaan kekal, yang hanya bisa diberikan, didapatkan di dalam Tuhan. Maukah kita menerima kebahagiaan yang sejati ini? Maukah kita memilikinya? Kalau kita sudah memilikinya, maukah kita membagikannya supaya sekeliling kita juga bisa mengalami, menikmati kebahagiaan yang sejati itu? Mari kita datang bersama kepada Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kita minta supaya Allah, sang sumber kebahagiaan, sumber berkat yang sejati itu, melimpahkan berkatnya kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa kebahagiaan yang ditawarkan dunia yang sering kali kami kejar adalah kebahagiaan yang semu, yang fana, yang tidak bernilai kekal. Suatu saat akan habis. Tapi kami juga diingatkan bahwa ada kebahagiaan sejati yang harusnya kami kejar di dalam hidup kami. Kebahagiaan yang hanya bisa kami dapatkan di dalam Allah. Kebahagiaan yang hanya bisa kami dapatkan ketika kami melakukan apa yang Allah perintahkan. Tolong setiap kami tidak hanya mengajar kebahagiaan duniawi, tapi kebahagiaan sejati ini menjadi tujuan kami, mengarahkan pandangan kami kepada hal-hal itu. Sehingga kami di dalam menjalani kehidupan kami dipenuhi dengan kebahagiaan, sukacita, berkat sejati dari Allah. Bagi setiap kami yang sudah mendapatkannya, Tuhan tolong setiap kami supaya kami juga membagikan apa yang sudah kami nikmati lebih dulu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan.
Sebelum mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan sebuah pujian berjudul Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Mari kita bersatu di dalam doa, mengucap syukur atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, secara khusus ibadah yang telah kita laksanakan bersama. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan hari ini, oleh karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kami dapat melaksanakan ibadah kami. Pujian kami sudah kami lantunkan kepada Tuhan. Bahkan teristimewa firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Ialah bukan hanya kami dengar saja, tetapi kami boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup setiap kami. Sehingga kehidupan kami semakin hari, semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini dalam kegiatan belajar mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin kami dari pagi hingga sore nanti. Ialah kuasa dan anugerah Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami tutup ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin.